There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, gimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dimanapun kalian berada. Amin. Nah, hari ini aku mau share lagi aktivitas orang ibu rumah tangga yang pekerjaannya urus rumah, anak, dan suami. Jika kalian butuh motivasi beberes rumah, bisa tonton video aku yang lain. Siapa tahu dengan menonton video aku kalian jadi termotivasi buat ikut beberes juga. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi ini aku mau bikin sop buat anak aku. Seperti biasa, setiap pagi aku tuh selalu masak buat sarapannya teman-teman. Apalagi anak-anakku itu kalau sarapan sekitar jam setengah 8 ataupun jam 8. Nah, untuk hari ini itu aku mau bikin sop. Jadi aku tuh setiap pagi pasti nyuapin anak-anak dulu baru beberes rumah ya teman-teman. Karena kalau anak-anak udah makan, udah minum susu, itu rasanya udah ayem banget ya. Terus ini selanjutnya aku mau numis bawang putih. Nanti untuk bawang putihnya aku masukin ke sopnya. Sedangkan untuk nyuci baju ataupun nyuci piring biasanya aku tuh habis subuhan gitu ya teman-teman. Jadi anak-anak masih pada tidur, aku langsung kerja buat nyuci baju dan nyuci piring. Tapi kalau misalkan keadaan nggak memungkinkan ya aku nyuci bajunya siang hari ataupun nyuci piringnya juga siang hari. Pokoknya kalau pagi hari aku harus wajib masak gitu ya teman-teman. Karena kalau misalkan aku nggak masak nanti anak-anak bingung mau makan apa. Walaupun kita dalam keadaan capek ataupun lelah dalam melakukan aktivitas sebagai ibu rumah tangga, tapi paling nggak setiap pagi kita itu harus bikin sarapan ya teman-teman untuk anak-anak tercinta. Nah, ini alhamdulillah untuk sayur sopnya udah mateng. Terus aku mau langsung kerja buat nyuci piring, jadi biar nggak numpuk langsung aku cuci aja. Nah, untuk nyuci piring biasanya aku tuh ngelakuinnya nyicil-nyicil gitu ya teman-teman biar nggak semakin banyak. Tapi kalau misalkan aku lagi capek ya udah aku tumpuk aja. Jadi nggak aku paksakan untuk semua pekerjaan rumah tangga itu harus selesai dalam satu waktu gitu ya teman-teman. Pokoknya disesuaikan dengan kondisi fisik kita. Tapi menurut aku misalkan kita numpuk pekerjaan rumah itu malah semakin capek gitu ya teman-teman, karena otomatis pekerjaan kita itu makin banyak dan nggak selesai-selesai gitu. Mending kayak gini nyicil, jadi lebih cepet aja untuk ngerjainnya dan nggak terlalu capek gitu. Terus selanjutnya ini aku mau bilasin baju. Jadi hari ini aku nyucinya pakai mesin cuci gitu ya teman-teman, nggak pakai manual karena aku lagi capek juga. Nah, ini untuk cuciannya udah aku cuci dari tadi. Terus ini mau aku bilas. Jadi dulu tuh aku beli mesin cucinya ini baru ya teman-teman, ini harganya sekitar 1.500.000-an gitu. Jadi awal nikah itu suami langsung beliin mesin cuci, terus juga kulkas. Nah, untuk mesin cucinya itu pas aku pindah kontrakan yang kedua itu aku taruh di luar dan alhasil jadi kotor, terus juga pada meletek-meletek gitu teman-teman untuk mesin cucinya. Jadi dulu pas di kontrakan yang pertama mesin cucinya itu aku taruh di dalam kontrakannya teman-teman. Jadi untuk kondisinya itu masih bagus, masih mulus gitu. Terus pas aku pindah kontrakan yang kedua itu aku mau naruh di dalam nggak bisa ya teman-teman, karena stop kontaknya itu adanya di luar. Jadi aku mau nggak mau harus naruh di luar gitu. Dan karena keseringan kena panas, kena hujan, jadi kayak gitu, jadi meletek-meletek gitu ya teman-teman, terus pada item-item juga.
Selanjutnya ini aku mau nyuci tempat piring karena ini tuh udah kotor banget ya teman-teman, kena debu gitu. Ini aku nyucinya di luar aja karena kalau di kamar mandi otomatis susah ya teman-teman, karena kamar mandiku kecil, jadi aku nyuci di sini aja. Nah ini aku cuma pakai tempat piring kecil kayak gini ya teman-teman. Dulu pernah pakai tempat piring yang besar tapi udah rusak, jadi aku buang aja untuk tempat cuci piring yang lama. Dan itu tuh dulu aku beli perabotannya itu second ya teman-teman. Jadi ada temen suami aku yang istrinya itu udah pulang ke Jawa, jadi otomatis barang-barangnya itu udah nggak kepakai dan dibeli sama suami aku pas awal-awal nikah gitu. Jadi dulu itu aku tuh pas beli perabotan yang second itu harganya sekitar 1 juta gitu ya teman-teman. Itu udah dapat TV, terus meja, lemari, dan alat-alat dapur juga, tapi nggak semua ya teman-teman, cuma beberapa aja alat-alat dapurnya, terus juga tempat piring. Nah untuk TV-nya dulu itu TV tabung gitu ya teman-teman. Untuk TV tabungnya itu nggak bertahan lama. Setelah aku beli nggak lama itu untuk TV tabungnya meledak gitu teman-teman, jadi otomatis aku beli lagi TV yang baru. Nah tadi aku udah selesai nyuci tempat piringnya, terus ini aku mau lap-lap di bagian kolong meja ya teman-teman. Ini untuk meja dapur itu mini banget ya teman-teman, cuma satu keramik aja, jadi emang sempit ya teman-teman. Terus ini aku mau susun untuk piring-piringnya, aku susun di tempatnya kembali. Ini alhamdulillah udah bersih untuk lantai dan untuk tempat piringnya. Nah ini untuk meja dapurnya itu enggak panjang ya teman-teman, jadi cuma separuh aja, makanya untuk kompor aku pakein meja lagi ya teman-teman yang suami aku beli. Dulu itu suami aku sempat pesen meja, jadi meja itu tuh dulu buat tempat akuarium yang besar itu teman-teman. Jadi dulu tuh aku punya akuarium yang panjangnya 1 meter, yang buat naruh ikan arwana silver ya teman-teman. Setelah ikan arwananya mati, terus mejanya aku pakai buat meja dapur. Aktivitas aku selanjutnya ini aku mau jemurin baju mumpung cuaca cerah juga ya teman-teman, karena sekarang itu cuacanya nggak menentu ya, kadang panas kadang hujan gitu. Dan aku juga udah nyuapin anak-anak, jadi aku lebih leluasa untuk melakukan aktivitas ibu rumah tangga selanjutnya. Nah untuk nyuci baju itu biasanya aku lakuin setiap hari, tapi terkadang juga 2 hari ataupun 3 hari, tapi itu jarang banget ya teman-teman. Aku lebih sering nyuci baju tuh tiap hari, soalnya kalau sampai ditunda 2 hari ataupun 3 hari ya udah nggak kebayang ya teman-teman, untuk bajunya itu pasti numpuk banget. Dan ini seperti biasa, anak-anak itu kalau aku lagi jemurin baju pasti ngikut ya teman-teman. Ini ada Azza aja juga lagi ngikut buat jemurin baju, jadi sekarang tuh dia tuh suka ngikut buat jemurin baju, dan bajunya itu ditaruh di tempat jemuran yang kayu ini teman-teman. Nah kalau dicuci tiap hari kayak gini itu nggak berasa ya teman-teman, karena otomatis untuk cucian baju itu nggak terlalu numpuk, dan kalau dikerjakan nyicil kayak gini tuh lebih efektif kalau menurut aku. Nah aku tuh udah terbiasa juga untuk nyuci manual kayak gini ya teman-teman, karena emang di rumahku itu biasanya aku nyuci manual, nggak pakai mesin cuci gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh pas di rumah Jawa itu kalau misalkan nyuci baju aku, nyuci baju ibuku, terus adikku, itu pakai manual. Selanjutnya ini aku mau bersihin depan kontrakan. Ini tadi habis buat makan anak-anak, itu anak-anak juga tadi habis mainan juga ya teman-teman. Dan di bawah itu ada sampah daun, terus juga ada nasi juga yang berceceran gitu.
Untuk area depan kontrakan ini nggak selalu aku sapu ya teman-teman, jadi biasanya tuh kadang 2 hari ataupun 3 hari baru aku bersihkan gitu. Yang penting aku udah bersihin area dalam kontrakannya teman-teman, seperti kamar, tempat bermain, dan pekerjaan rumah lainnya. Baru kalau misalkan aku senggang ataupun aku lagi fit, aku baru nyapu-nyapu area depan kontrakan. Nah, ini anak-anak juga lagi pada main sama anak tetangga aku ya teman-teman. Ini pada main ke sini, jadi alhamdulillah Kakak Nabila sama adik Asa itu ada temennya, dan biasanya tuh kalau ada temen yang main ke sini untuk anak-anak itu pasti seneng ya teman-teman, karena emang di sini itu jarang anak-anak tuh pada ngumpul kayak gini ya teman-teman, karena emang rutenya itu naik turun. Nah, nggak kerasa udah sampai di akhir video. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan di komen, serta ditekan tombol loncengnya supaya kalau ada video terbaru dari aku kalian mendapatkan notifikasinya. Dan jangan lupa untuk di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.